Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman. Eh, Kembali lagi di sesi belajar bersama Uncle dari Uncle Mologi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita eh, akan membahas suatu hal yang sangat penting dalam trading ya. Jadi ini merupakan satu hal utama yang harus kita miliki dan harus kita jaga biar kita bisa sukses lah mengarungi dunia pertradingan ini yang penuh lika-liku gitu kan, yang penuh cut loss, yang penuh profit, yang penuh dibanting sama bandar. Jadi hal utama itu adalah psikologis kita dalam trading. Itu merupakan salah satu hal utama. Buat teman-teman yang mau gabung di channel Telegram kami, Uncle Mologi, bisa klik di deskripsi, ada saya taruh link itu untuk join ke channel Telegram Uncle Mologi. Di sana kita bisa diskusi bareng lah, bisa belajar bareng. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk psikologis trading itu, kenapa sih psikologis trading itu sangat penting gitu kan? Dan salah satu hal utama yang mungkin bisa dibilang paling sulit ya dikuasai oleh para trader. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, untuk bisa belajar bagaimana kita menguasai psikologis kita dalam trading, itu yang utama itu harus kita di awal itu harus sudah tahu apakah kita sudah memutuskan menjadi tipe trader yang seperti apa. Apakah yang tipe fast trade, one day trader, swing trader, ataupun investor, karena itu akan sangat berbeda ya masing-masing psikologis. Kenapa ini penting? Karena dengan kita tahu diri kita itu siapa di dalam market, itu akan sangat banyak membantu kita mengatur psikologis kita saat di dalam market, saat kita melakukan trading ya. Jadi psikologis antara fast trader, swing trader, dan investor itu tentunya berbeda. Itu benar sekali. Jadi teman-teman yang sudah memutuskan untuk menjadi apa? Menjadi fast trader ya, tentunya harus benar-benar menjaga psikologisnya, jangan sampai gampang terpengaruh, gampang panik, gampang apalah pokoknya yang bisa mempengaruhi psikologis kalian. Terus jika kita swing trader harus seperti apa? Nah, swing trader ini biasanya agak lebih tenang ya, agak lebih tenang, dia agak lebih tidak kemprungsung bahasanya. Terus kalau investor gimana? Investor ini kalau kata Lo Keng Hong kan, kalau kata Akung itu, ya kita beli saham, tinggal tidur, bangun-bangun kaya gitu kan. Ya sebenarnya memang nggak sesimpel itu sih. Masih perlu banyak pertimbangan, masih perlu banyak acuan gitu kan. Nggak hanya beli saham tinggal tidur terus bisa kaya gitu kan. Coba aja bayangkan kalau misalnya kita kita beli 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 saham UNVR misalnya, UNVR, UNVR. Nah, UNVR itu kita beli 5 tahun ke belakang. Nah, bagaimana keadaannya sekarang UNVR, Unilever? Nah, dari kita tarik 5 tahun ke belakang, dia terus turun sampai sekarang. Bahkan belum ada mungkin belum ada indikasi berbalik ke atas. Nah, itu udah banyak yang bilang Unilever sekarang berada di harga yang murah gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu Unilever harganya sangat 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 tinggi ya. Itu contoh-contohnya bahwa untuk menjadi seorang investor pun kita tidak bisa asal beli saham tinggal tidur kayak gitu enggak. Dan setelah kita memutuskan aliran apa yang kita akan jalani, baru kita mulai melatih dan membentuk psikologis kita. Anda ingin menjadi fast trader, coba lewati dulu fase untuk Anda menjadi one day trader. Jadi one day trader ini bisa dibilang kita beli sore gitu, besoknya jual, atau beberapa hari kemudian jual gitu kan.
atau swing trader. Swing trader itu kita beli Senin, nanti hari Kamis atau Jumat kita cek lagi apakah kita tiap hari dicek nggak apa-apa. Cuman kalaupun misalnya di bawah turun dan belum sampai batas cut loss kita, ya jangan panik. Karena kita udah memutuskan swing trader, kita dalam swing trader pun kita harus memiliki yang namanya trading plan. Apalagi menjadi fast trader, wah kita turun gitu misalnya. Yang kita beli di pagi itu sorenya turun. Ya kalau misalnya memang sudah melewati batas CL kita, ya mau nggak mau harus kita cut loss. Bahkan kalau untuk fast trader itu sebenarnya beli di hari yang sama, jual di hari yang sama. Beli dan jual di hari yang sama. Beli pagi, sore ternyata nggak jalan, ya udah kita keluar. Besok cari saham yang lebih potensial lagi. Anda ingin jadi one day trader ataupun swing trader, bekali diri Anda dengan kesabaran dan tentunya harus mau belajar. Nah, mau belajar ini belajar apa? Ya tentunya kita belajar teknikal. Karena untuk fast trade, untuk one day trader, ODT ataupun swing trader tetap memerlukan teknikal. Kita menentukan support resisten, kita menentukan target profitnya berapa, kita memprediksi saham ini jalannya sampai mana. Kalau turun itu saya harus CL di mana, itu harus kita tentukan. Jika Anda ingin menjadi investor, ya tetap sama sebenarnya, bekali diri Anda dengan kesabaran dan mau belajar. Banyak teman-teman yang bilang, saya mau jadi fast trader atau one day trader, tapi begitu saham yang dia beli itu turun dan dia nggak tahu harus apa, dia otomatis berpindah menjadi swing trader. Nah, nanti jika di swing trader misalnya katakanlah di hold selama seminggu, ya dia masih turun, otomatis dia auto menjadi investor. Itu yang sering saya temui, investor. Nah, yang kayak gini itu sebenarnya salah. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita memutuskan mau jadi investor, ya dari awal jadi investor. Jangan karena kita membeli saham yang istilahnya saham yang kita beli itu turun, langsung kita berpindah haluan. Jangan. Karena kita kan tetap harus melihat itu saham potensinya seperti apa. Apakah dia memang sudah downtrend atau masih uptrend tapi hanya retracement sebentar baru melanjutkan kenaikan. Kalau di fase ini oke, teman-teman, masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau udah di fase ini, di fase downtrend, kita nggak tahu nih. Di sini turun, ada naik dikit, turun lagi. Kita nggak tahu. Makanya kita sebaiknya menurut saya memang harus ditetapkan dulu di awal. Jangan di tengah-tengah. Next. Faktor penentu kesuksesan trader. Banyak trader pasti sudah mengetahui yang namanya 3M ya. Nah, itu salah satu faktor penentu juga untuk kesuksesan seorang trader. Baik itu trader fast trade, one day trade, atau swing trader. Ataupun investor juga sama, pasti mereka akan menerapkan 3M juga. Nah, apa saja 3M itu? Yang pertama adalah mindset kita, psikologis kita. Ini pikiran kita yang harus kita ini. Psikologis atau kemampuan seorang trader dalam mengatur emosinya saat trading. Ini yang penting. Ini paling utama nih. Jangan kita jadi orang atau trader yang panikan. Aduh, turun saham yang saya beli, cut loss. Jangan. Tetap kita harus sesuai rencana dan sesuai trading plan. Yang kedua, money. Money itu adalah kemampuan kita dalam mengatur modal dan mengatur resiko yang akan kita terima. Yang selanjutnya adalah metode. Metode itu kemampuan analisa kita. Kemampuan kita dalam menganalisa suatu saham. Itu adalah faktor paling utama yang biasa disebut 3M ya. Nah, kebanyakan trader akan lebih sibuk dalam mencari dan menguasai metode daripada mengatur modal dan apalagi psikologisnya. Ini yang banyak kita temui nih. Banyak trader itu dia lebih sibuk belajar, mencari metode yang pas itu. Setelah dapat metode yang pas, dia coba di market, tapi apakah 100% berhasil? Saya rasa tidak. Karena masih ada
dua hal yang harus kita latih juga, yaitu money management, dan yang ketiga psikologis. Dan ini harus kita benar-benar latih juga ini, terutama yang psikologisnya. Kalau modal ya penting juga, itu juga menentukan. Tapi yang paling utama kita emosi kita dulu yang harus kita latih. Itu next. Nah, pentingnya 3M, mind, money, dan method. Nah, kebanyakan orang pasti memikirkan seperti ini porsinya. Mind itu suatu hal yang hanya kecil lah untuk dikuasai gitu kan, gampang untuk dikuasai, dan porsinya hanya sedikit gitu, bisa dibilang gitu kan. Terus yang kedua itu money, kemampuan kita memanajemen keuangan itu menjadi porsi yang agak besar, dan porsi yang lebih besar itu biasanya kita taruh di metode analisa kita. Padahal yang seharusnya kita terapkan itu seperti ini. Ini yang betul. Ini yang betul. Yang seharusnya ya. Itu kalau menurut saya. Mungkin dari teman-teman lain bisa berpikiran beda, gak apa-apa. Ya itu silahkan, tergantung dari masing-masing orang. Cuman kalau menurut saya psikologis adalah hal yang paling utama. Money yang kedua, money management, dan yang ketiga itu method. Oke, bisa dipahami ya. Next. Nah, kenapa psikologis itu menjadi suatu hal yang utama yang harus kita kuasai dalam trading? Yang pertama, kita perlu menguasai emosi kita untuk bisa lebih fokus dan tenang dalam melakukan trading. Ini betul. Kalau kita misalnya dalam trading itu emosi kita masih labil gitu, naik turun naik turun naik turun, akhirnya apa? Kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa tenang, dan bisa jadi kita malah memilih entry di saham yang salah. Katakanlah, oh saham ini lagi lari kenceng nih, dia udah 15% gitu kan, 15% naiknya, wah bakal lanjut nih. Dengan PD-nya dia entry pada saat posisi di 20%. Nah, itu kan menjadi bahaya kalau kita nggak tenang. Kita harus tenang dalam memutuskan apakah kita harus entry di 20% ini, atau kita menunggu saat dia koreksi kembali lagi ke range 10 sampai 15% di sini. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi pada saat memutuskan ini kita harus benar-benar punya rencana. Kalau misalnya saya, oke lah katakanlah kita masuk di sini pada saat harganya 20%. Rencana saya untuk take profitnya di mana? Untuk TP-nya nanti di mana? Katakanlah dia pada saat naik 3 tick atau 4 tick gitu ya, untuk fast trade 3 sampai 4 tick. Ini untuk fast trade ya. Nah, saat dia sudah mencapai kenaikan 4 tick, katakanlah kita dapat 2% atau 3%, ya udah kita TP di situ. Kita TP. Tapi pada saat dia turun lagi, ternyata dia turun lagi dan tidak sanggup bertahan di area harga 16% atau 15%, maka di 15% ini kita harus cut loss. Kadang itu menjadi pilihan yang sulit untuk seorang fast trader, scalper. Selanjutnya adalah banyak trader pemula, khususnya yang banyak trader khususnya yang masih pemula cenderung panik saat harga saham yang dia beli itu turun dan tidak tahu harus apa. Ini adalah kesalahan utama yang rata-rata dialami oleh trader-trader yang masih belajar. Jadi trader yang biasanya baru pertama belajar, dia pengen dapat profit itu cepat. Dia langsung masuk ke dalam scalper, beli pada saat running gitu kan. Dia sahamnya naik, pas lagi naik, katakanlah baru naik 5% atau 10%, 5 sampai 10%. Tapi dia tidak punya trading plan, tidak punya rencana. Kalau naik saham ini naik lagi, nanti saya harus TP di mana. Tapi kalau saham ini turun, kita harus cut loss di mana. Dia tidak mempersiapkan itu bahaya. Selanjutnya, seringkali kita terlalu cepat membuang saham yang dimiliki karena tidak tahu tujuannya kemana. Nah, ini balik lagi ke sini tadi.
bagaimana trading plan kita berjalan. Trading plan kita akan akan TP di posisi kalau sudah dapat 3%. 3% oke. Tapi kalau misalnya masih kenceng, kemungkinan bisa naik, ya sudah saya hold dulu atau TP sebagian dulu nggak apa-apa. Nah itu kita harus mempersiapkan trading plan seperti itu. Selanjutnya terlalu mengikuti apa kata orang dan masuk saham tanpa analisa. Nah ini lebih berbahaya. Jadi ada orang bilang, wah masuk saham ini, HK saham ini, HK, bahkan kata-kata HK itu dia masih belum tahu, masih belum paham itu apa itu HK gitu kan. Itu bahaya itu. Jadi jangan terlalu banyak mengikuti apa kata orang. Selanjutnya adalah agar kita tidak sering menjadi korban pom-pom saham. Nah, ini karena sering kita temui banyak yang nyangkut di atas gara-gara dia kata si ini sahamnya akan naik 20%, 30%. Oke, kita ngikutin pom-poman, tapi kita nggak tahu alurnya seperti apa, itu akan memperburuk trading kita. Dan tentunya kalau misalnya kita sudah mengalami semua ini, kita akan down. Kita akan down di fase ini. Bahkan kita akan takut untuk kembali lagi ke market. Apa yang kita beli turun merah gitu, di bawah dalam gitu misalnya. Saya mengalami di fase ini, pernah mengalami di fase ini. Dan sampai sekarang apakah psikologi saya terbentuk? Belum 100% terbentuk, karena saya masih ada rasa panik, saya masih ada rasa ragu, itu masih ada. Saya akui memang belum 100% bisa terbentuk, tapi untuk saat ini saya bisa lebih tenang dalam trading. Itu enaknya untuk saat ini. Terus selanjutnya, kenapa psikologis itu penting? Faktor psikologis itu tidak mudah diukur. Benar. Belajar metode atau analisa, baik itu technical analysis ataupun fundamental analysis, lalu kemudian menerapkannya dalam trading, itu jauh lebih mudah. Karena analisa biasanya bisa dihitung dan diterapkan dalam bentuk, katakanlah kita analisa gitu kan. Kita ada alat bantu moving average, ada alat bantu Fibonacci gitu kan. Ada alat bantu MACD, ada alat bantu RSI untuk kita mengetahui pergerakan kan. Tapi berbeda dengan psikologis. Ukuran dari psikologis itu diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Banyak trader yang belum memahami secara benar faktor psikologis. Iya, betul. Ini biasanya untuk teman-teman yang masih benar-benar dari awal dan baru terjun ke market. Jadi mereka kadang itu ya gimana ya, entah itu mungkin pancingan dari bandar atau seperti apa. Biasanya banyak teman-teman yang baru terjun di market, dia merasa, oh saya beli saham ini profit nih. Udah 10%, udah 20%, udah profit. Udah pede dia. Oh berarti saya udah bisa ini untuk trading. Saya udah menguasai market gitu kan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita bukan penguasa market. Yang menguasai market itu bandar, atau bisa dibilang market maker. Mereka yang menggerakkan harga. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kita bisa menguasai market. Bohong. Jangan sampai percaya bahwa retail bersatu itu akan bisa mengalahkan bandar. Bullshit. Bisa dibilang bullshit. Karena apa? Masing-masing retail punya ego dan pemikiran sendiri-sendiri. Mereka punya tujuan masing-masing. Kita beli di harga yang sama, belum tentu take profitnya itu akan keluar di harga yang sama. Itu pasti berbeda. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi jangan mudah dipengaruhi yang namanya, ayo kita retail bersatu gitu kalahin bandar. Jangan sampai seperti itu. Kalau bandar ngamuk, udah itu saham di ARB berhari-hari. Nangis kita. Bener. Mending kita ya udah kita akui sajalah, kita masih numpang sama bandar untuk mendapatkan profit. Kita pelajari alur kerjanya bandar seperti apa, dia menaikkan harga gimana gitu kan. Itu yang harus kita kuasai, itu yang harus kita pelajari, dan kita kuasai emosi kita. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa kita telah bisa menguasai diri kita, padahal faktanya tidak. Kadang kita masih tidak memahami kelemahan yang ada dalam diri kita, khususnya pada saat trading. Ya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Kita udah profit itu 10%.
udah merasa wah saya udah bisa trading. Pas ketemu market lagi bullish, oke, Anda bisa dibilang beruntung. Tapi nanti pada saat market miris, jangan harap Anda mendapatkan pengampunan dari market. Jadi itu harus hati-hati. Next. Emosi yang perlu dikuasai oleh trader. Dalam pengambilan keputusan, pada saat kita trading biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Di antaranya adalah rasa takut, serakah, harapan berlebih, dan rasa penyesalan. Itu betul. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah rasa takut. Kita harus akuin setiap orang itu pasti punya rasa takut. Yang bilang saya tidak ada takutnya sama sekali, pasti ada. Setiap manusia diciptakan itu pasti ada rasa takut, itu pasti ada. Pada dasarnya rasa takut ini dimiliki oleh siapapun, baik trader atau orang biasa. Ini betul. Hal ini bisa menjadi hambatan utama dalam trading. Kita takut mengambil keputusan buy, sell, atau cut loss. Ini yang sering kita temui di market. Kadang harga naik, udah 10%, waduh udah 10%, udah ketinggalan nih harga, ini masih bisa masuk gak? Nah, kenapa pada saat harga masih di bawah, dia masih jalan gini, sideways gini, misalnya pas sesi-sesi awal gitu, kalian tidak memutuskan masuk di situ? Kadang ada teman-teman yang kita di Ankelmologi ya, kita di pagi itu biasanya nge-share ini deh, coba boleh dilirik, boleh dipantau gitu kan. Kalau misalnya kita bilang boleh dipantau, boleh dilirik, ya silahkan kembalikan ke analisa masing-masing lagi. Silahkan kembali ke trading plan masing-masing. Apakah saham ini memang potensi atau enggak? Kebanyakan itu seperti ini. Di pagi kita nge-share. Nah, terus dia masih jalan nih, masih cuman uget-uget aja gitu. Jalannya di situ-situ aja, naik pun dikit gitu kan. Nah, pas menjelang sesi 2 dia naik kenceng. Di situ baru ada yang nanya, ini saham ini masih bisa masuk gak? Masih boleh masuk gak? Kenapa kalian tidak memutuskan masuk di sini? Itu kadang rasa takut kita mengambil keputusan di sini. Karena apa? Kita tidak tahu ini sebenarnya tujuannya akan kemana saham ini. Kita tidak tahu kalau misalnya ternyata saya beli di sini dan dibawa turun ke sini, saya harus apa? Itu kita tidak tahu. Itulah rasa takut yang kadang timbul dari diri kita. Selanjutnya, seringkali kita sebagai trader pemula takut saat sahamnya dibawa turun, akhirnya cut loss padahal sesi market masih berjalan. Dan ternyata setelah CL malah sahamnya terbang. Ini ya sering sekali kita alami juga. Jadi saran saya kalau misalnya untuk teman-teman yang mau cut loss gitu kan, saya selalu bilang saya ada saham yang masih merah gitu kan. Ya bisa dibilang masih nyangkut lah, masih merah. Tapi pada saat dia running, di saat dia market masih running, dia sudah menyentuh di target stop loss saya, di SL saya itu sudah tersentuh. Tapi market masih running. Artinya apa? Market masih bisa berubah, bisa jadi dia setelah menyentuh target SL saya itu bisa naik ke atas. Jadi keputusan yang saya ambil, saya selalu cut loss saat tutupan market. Cut loss saat market tutup market, atau sesi pre-closing, pada saat pre-closing. Nah, pre-closing. Pada saat sesi pre-closing, saya jual ke kiri di posisi bid yang kiri. Bukan di bid yang kanan, biasanya kan ada nih bid sama over. Nah, saya pasti jual di sini. Kalaupun nanti ternyata tutupannya dia harganya ditarik naik, harga jual saya otomatis berpindah ke sini. Tapi kalau ternyata dia ditarik turun, ya saya menerima resiko lebih besar. Tapi saya tidak menyesal dengan itu. Kenapa? Karena sudah menyentuh SL saya sampai harga tutupan. Ya berarti saya harus cut loss gitu kan. Kalau ternyata dia ditarik turun, saya lebih dalam minusnya. Memang. Tapi besoknya saya jadi punya modal untuk mencari saham yang lebih potensial daripada saham yang saya jual tadi. Kalau saham yang saya jual tadi besoknya ternyata naik, jalan lagi naik ke atas, saya masuk lagi.
Dan saya pasti menyiapkan trading plan. Next, kita suka takut untuk melakukan CL terhadap saham kita yang turun. Ternyata esok harinya dia melanjutkan penurunannya lebih dalam. Ini paling sering terjadi tuh. Saham naik terus tutupan dia turun gitu, pas menjelang tutupan turun. Padahal di sini sudah menyentuh batas cut loss, batas CL-nya di sini. Dan dia turun itu di bawah CL-nya. Nggak dijual karena harapannya besok naik lagi gitu kan. Ternyata besok skenarionya turun lagi, ya sudah, lebih dalam lagi. Itulah kenapa kita harus berani mengambil keputusan untuk cut loss. Jangan ada rasa takut untuk cut loss. Tapi kalau misalnya minusnya sudah terlalu dalam, gimana? Ya diemin, karena itu kesalahan kita. Kita harus tahu kesalahan kita di mana. Itu yang harus kita tanggung ibaratnya. Terus selanjutnya rasa takut atau fear juga seringkali mengganggu kita. Pada akhirnya kita tidak memiliki rasa percaya diri dalam masuk atau keluar di suatu saham. Ya, betul. Kadang kita takut untuk masuk nih karena udah terlalu tinggi nih. Ternyata dia masih naik, melanjutkan lagi, besoknya masih naik lagi. Kita menyesal. Jangan seperti itu. Kalau misalnya memang kita udah takut masuk di satu saham itu, ya sudah, ikhlaskan kalau misalnya ternyata besok dia terbang. Jangan dikejar. Kecuali Anda sudah menyiapkan trading plan. Saya masuk besok di sini. Tapi kalau misalnya ternyata dia balik lagi ke harga kemarin, harga di sini, saya CL. Selama dia masih naik, saya hold. Oke, nggak masalah. Next. Mana? Next. Harapan berlebih. Mendapatkan profit adalah harapan yang wajar dimiliki oleh para trader, karena tujuan kita di market adalah untuk mendapatkan profit, betul. Setiap trader pasti berharap pada saat dia trading akan mendapatkan profit sesuai harapannya. Namun seringkali market tidak peduli dengan harapan kita. Kita bukan penguasa market, itu yang harus kita ingat. Jadi kita tetap mempersiapkan. Kalau misalnya memang kita tujuannya untuk trading harian, ya kita persiapkan nih, saya harus keluar di angka berapa. Pada saat sudah menyentuh angka itu, ya sudah, saya keluar dulu. Kalau besok masih trennya masih positif, saya masuk lagi. Dan saya siapkan lagi untuk TP di angka berapa, target berapa. Jangan menggantungkan harapan Anda terlalu tinggi di market. Karena saat Anda sudah mencapai harapan Anda dan Anda berharap lebih tinggi lagi, jatuh dari tempat yang tinggi itu rasanya sakit. Ini sangat betul. Ini juga terjadi, seringkali terjadi. Bukan hanya trader pemula juga ya. Sebenarnya trader yang udah lama di market juga kadang sering seperti itu. Jadi sudah profit gitu kan 100% katakanlah, karena dia kenaikan harga sahamnya gila-gilaan gitu kan. 100%. Belum di TP. Terus dia berharap naik lagi 200%. Nanti sampai 200% dia akan berharap lagi naik ke 300%. Gak akan selesai. Kapan mau TP-nya? Tujuan kita apa? Mencari profit atau seperti apa? Kalau misalnya kita nih dari harga awal kita kan di 0 sini kan, dia sudah naik 100% nih. 100%. Ya sudah. TP dulu, minimal kita bisa balik modal dulu. Modal kita aman dulu. Berarti kan kita sudah mendapatkan 2 kali lipat dong dari modal kita. Kenapa nggak di TP dulu? Katakanlah 30% atau 50% untuk mengembalikan modal dulu di awal. Terus sisa profitnya yang kita kembangkan lagi. Biarkan dia naik 200%. 200% ternyata sentimennya masih bagus, ya sudah, biarkan saja sampai 300%. Tapi paling tidak di angka 100% ini modal kita sudah kembali. Kita sudah aman. Kalau ternyata dia naik 100% dan dia naik ke 120% katakanlah misalnya ya, 120% ya. Ternyata dia dibanting ke bawah ke angka 50%, floating profit kita tinggal 50%. Di sini kita sudah mendapatkan 50% profit dari modal kita di awal tadi. Modal kita sudah aman, kita juga masih mendapatkan profit yang aman gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ternyata
besoknya masih naik lagi ya kita masuk lagi. Kalau saya seperti itu. Karena apa? Saya eh, lebih cenderung ke fast trade. Banyak saham yang saya beli misalnya kan. Dia naik di angka 7% saya TP. Di angka 7% saya TP. Tapi ternyata dia naik lagi sampai 20% ya nggak apa-apa. Karena ini tujuan saya udah tercapai. Saya tidak ada rasa penyesalan gitu kan. Target profit saya untuk di satu saham ini sudah tercapai, ya sudah. Saya cari saham lain atau tetap memantau saham ini. Jika ada kesempatan untuk masuk, saya masuk lagi. Biasanya seperti itu. Harapan yang terlalu tinggi seringkali membuat trader lupa akan trading plan. Karena melihat market masih mendukung, akhirnya tidak lagi peduli dengan target awalnya atau batas resiko yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini terjadi di beberapa saham yang kemarin itu sempat digoreng, kayak katakanlah eh apa ya? Antam. Antam. Antam misalnya nih. Kok USD ya? eh Trading view. Trading view. Leave chart. Nah, Antam. Aneka tambang. Nah, ini. Nih. Tuh. Nah, Antam ini banyak trader yang dia masuk itu katakanlah di sini ya. Pada saat dia sebelum digoreng sama Elon Musk ya. Kalau nggak salah kurang lebih di sini deh. 900-an, pas masih 900-an. Dia digoreng naik tinggi yang dengan harapan apa namanya itu, Tesla mau di Indonesia, mau invest di Indonesia, yang beli di sini dia bayangkan aja udah profit berapa persen kalau dia menjual di sini. Tapi kita kemakan pom-pomannya si Elon Musk. Di posisi ini banyak bandar yang jualan. Akhirnya dibanting nih ke sini. Misalnya katakanlah ini udah berapa ratus persen ini? 200% kali ya. 200 atau 300 gitu. Dari angka 1000 dibawa ke 3000. Nah, di sini kita nggak jual. Kita berharap dengan sentimen Elon Musk itu masih bagus. Saya udah peringatkan itu. Mending jual dulu, TP dulu sebagian, atau kalau enggak 60% dulu lah, paling enggak balik modal gitu kan. Akhirnya dibawa turun ke sini. Nah kan, pada nggak percaya, enggak lah, pokoknya Antam ini bakalan bagus, dia bakalan naik terus. Banyak yang bisa kita bilang dulu itu antamologi ya, tren populernya. Sama satu lagi brismologi. Itu juga sama, susah dibilangin. Dia udah dapat dari bawah sini kan, dari bawah sini, dari sini sudah naik sampai sini, kenapa nggak di TP? Nggak percaya, dikasih tahu di sini sudah pada jualan ini, di sini sudah banyak yang buang, pada nggak percaya, nggak nanti bakal lanjut lagi kok. Akhirnya yang tadinya berapa ratus persen jadi tinggal berapa nih, tinggal setengah kan. Coba kita take profit dulu separuh di sini atau 60%. Sisanya kalau ternyata pas anjlok di sini kita TP lagi, kita keluar sekalian. Daripada kita dibawa ke sini, nggak ada yang tahu market memang sebetulnya. Tapi kan kita bukan penguasa pasar ya. Next, penyesalan atau regret. Nah, ini juga salah satu hal yang paling sering dialami oleh banyak trader. Penyesalan itu ya diantaranya kayak tadi, Antam beli, Breeze beli di sini, dia udah profit berapa ratus persen gitu. Akhirnya dibawa turun ke sini. Di sini dia udah profit nih berapa ratus persen kan. Nggak percaya, nggak di take profit. Akhirnya baru di take profit, percaya di sini dia baru take profit. Menyesal kan? Berapa ratus persen yang hilang di sini. Itu salah satu contoh penyesalan. Hal ini muncul biasanya saat trader melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian atau profit yang kurang maksimal.
Ya bisa jadi kayak katakanlah kita TP di 7%, ternyata di hari itu masih naik ini sampai 15% atau bahkan sampai ARA gitu kan. Kita menyesal. Ya udah nggak perlu disesali seperti itu tuh. Selama memang itu memang sudah eh, sudah apa namanya sudah menjadi trading plan kita di angka 7% ya sudah. Berarti trading plan kita berjalan, trading plan kita berhasil. Kalau ternyata kita masih bisa menahan sampai 15% atau bahkan sampai arah, itu rezeki kita. Kita harus bersyukur di situ. Jadi kita dapat 7% ini harusnya sudah bersyukur, jangan menyesal. Kalau lebih dari ini, ya kita tambah bersyukur dong. Kita dikasih rezeki lebih sama yang kuasa gitu kan. Kadang kita merasa menyesal karena terlalu cepat menjual saham, padahal saham itu terus naik, ini ya contohnya. Atau kita menyesal karena telah melakukan cut loss, tapi setelah cut loss ternyata saham tersebut berbalik arah dan naik kembali. Ya itu juga sering dulu sering saya alami. Jadi saya cut loss pada saat market running. Sudah menyentuh batas cut loss saya. Saya cut loss karena panik kan. Saya sudah punya trading plan, tapi saya di situ masih panik. Ternyata saat saya sudah cut loss di sini, dia ditarik lagi ke atas. Menyesal nggak? Pasti ada menyesal, rasa menyesal tuh pasti ada. Itulah kenapa kita sarankan kalau cut loss sebaiknya pada saat market sudah pre-closing, pada saat market sudah berhenti. Memang ada resiko lebih dalam kita lossnya, tapi di situ lebih aman karena kita sudah tahu ini ternyata fix, dia nggak ditarik lagi ke atas. Begitu. Next, bagaimana tips menjaga psikologis kita saat trading? Yang paling utama satu, selalu siapkan trading plan atau kita siapkan strategi. Ingat, trading plan adalah strategi kita masuk ke medan perang di market saham. Siapkan titik entry, batas CL dan target profit Anda sesuai dengan tipe trading Anda. Kalau tipe trading Anda itu adalah scalper, ya sudah, pasang target 2 sampai 5%. Ya. Itu sudah bagus untuk seorang scalper. Lebih dari itu berarti rezeki, katakanlah kita dapat 15%, yaitu rezeki dari Tuhan. Kalau Anda swing, analisa kembali itu saham yang Anda swing itu potensinya kemana. Selanjutnya terapkan 3M yang tadi saya jelaskan ya. Ada psikologis, money management, metode. Psikologis akan terbentuk meskipun bukan dalam waktu yang singkat. Betul sekali. Kita nggak bisa bilang, oh saya udah punya psikologis yang bagus nih, padahal Anda baru mulai trading itu baru 1 atau 2 bulan gitu kan. Anda belum mengalami market crash, bisa jadi Anda belum mengalami itu. Anda belum mengalami market downtrend. Posisi Anda masuk sekarang, market masih sideways, masih bisa ditolerir lah, dia naik turunnya masih terkontrol. Tapi pada saat market nanti downtrend itu silahkan nanti kalau misalnya ingin membuktikan, karena kebanyakan orang itu tidak akan percaya hanya dari kata-kata orang gitu kan, dia harus mengalami sendiri gitu. Saya sudah mengalami yang namanya market crash di bulan Februari 2020. Itu market crash besar-besaran, gila. Ngeri. Jangan sampai kita mengalami seperti itu lagi. Money management sesuai dengan modal. Ya kita harus bisa mengatur modal tentunya kan. Nggak mungkin kita 10 juta gitu langsung bleng masuk di satu saham, jangan. Dan metode ini kita berarti jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Market itu selalu berubah. Fase-fase market juga selalu berubah. Jadi metode yang kita gunakan saat ini mungkin berjalan saat ini, tapi nanti pada saat market sudah berubah, market bullish ataupun market bearish, itu kita harus
benar-benar mempertimbangkan metode yang kita gunakan. Semua akan terbentuk jika kita bisa belajar disiplin setiap menghadapi market. Ya, betul. Selanjutnya adalah jangan overtrade dalam trading. Jangan terbawa emosi, misalnya saat masuk dengan jumlah lot kecil Anda profit dan mencoba masuk dengan jumlah lot yang besar. Biasanya kebanyakan trader-trader yang baru masuk itu seperti ini. Saya masuk 1 lot profit. Saya coba masuk 10 lot gitu atau 50 lot. Belum tentu kita profit di sini. Karena apa? Rezeki kita itu di 1 lot itu, kalau kita paksakan kita untuk masuk 10 lot, belum tentu kita dapat rezeki juga. Batasi jumlah saham yang ada dalam portofolio Anda. Misalnya nih, Anda modal 10 juta, Anda sanggup mengawasi, memantau 4 saham. Ya sudah, bagi itu 10 juta itu dibagi ke 4 saham. Biasanya seperti itu. Jadi jangan 10 juta itu Anda masukkan ke dalam 1 saham. Jangan. Jadi kita tetap harus membatasi berapa yang sanggup untuk kita pantau dalam 1 hari trading itu, berapa saham yang sanggup kita pantau. Jangan sampai portofolio Anda seperti supermarket yang sedang ada diskon, saham banyak tapi rata-rata minus semua. Ini yang sering dialami trader-trader yang nafsu ya, ibaratnya istilahnya nafsu. Dia orangnya nafsu gitu kan. Dia masih punya katakanlah 4 saham. Tapi cashnya masih ada. Padahal cash ini itu sebenarnya untuk jaga-jaga kalau dari keempat saham ini ada yang turun, kita bisa average gitu kan, AVG. Tapi karena kita gatal dengan saham yang masih naik, ada saham yang bagus naik, akhirnya kita belikan dana ini untuk masuk ke saham lagi. Nah, otomatis jumlah saham kita bertambah jadi 5. Ada saham lagi yang ini belum jalan, sudah masuk lagi, tambah 1 lagi, 6. Ujung-ujungnya apa? Di portofolio kita ada 10 saham. Tapi komposisi dari masing-masing saham itu berbeda. Ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000 gitu misalnya, ada yang 2 juta. Jadi komposisinya berbeda-beda, bobotnya itu berbeda-beda. Itu salah, jangan seperti itu. Karena misalnya kita loss di saham yang 3 juta ini, dia loss 5%. Dengan profit kita di saham yang 500.000 ini, dia profit 10%, itu tidak akan menutupi lossnya ini. Jadi kita harus bagi proporsinya. Itu nanti akan masuk ke dalam money management. Tekniknya money management seperti apa? Selanjutnya, batasi berapa kali loss yang bisa Anda terima dan berapa target profit yang Anda ingin dapat dalam 1 hari trading. Misal Anda sudah menentukan dalam 1 hari saya membatasi 3 kali loss, atau saya membatasi dalam 1 hari itu loss 200.000 atau 300.000 gitu ya, 300.000. Saat Anda sudah mengalami loss sebanyak 300.000 atau 3 kali loss, sudah berhenti trading di hari ini. Jangan lanjutkan trading Anda. Karena apa? Anda akan punya pemikiran saya harus membalikan loss saya yang tadi, loss saya di pagi hari tadi, di sesi 2 gitu kan. Beruntunglah jika memang Anda profit di sesi 2. Tapi kalau ternyata karena Anda emosi, akhirnya Anda mengambil keputusan yang salah dan ternyata loss lagi, ya sudah, babak belur. Bisa jadi 1 hari loss 600.000 atau 1 juta. Jangan seperti itu. Jadi kita tetap harus membatasi. Misalnya kita sudah loss di 3 saham, ya sudah, kita berhenti. Tenangkan dulu pikiran, besok trading lagi karena masih ada hari esok. Oke. Saat Anda sudah menentukan misalnya 1 hari saya target 1 juta. Setelah Anda mendapatkan profit itu, stop trading Anda. Jangan lagi mengejar profit yang lain. Dulu saya sering seperti ini. Misal nih, saya pasang target 1 hari 1 juta. Saya udah mendapat 1 juta, tapi karena masih ada saham yang bagus gitu kan, akhirnya saya masuk lagi. Ujung-ujungnya apa? Saya cut loss. Profit yang 1 juta yang sudah saya dapat ini jadi hilang.
berkurang gitu kan. Berkurang katakanlah 200.000, otomatis saya punya pemikiran saya harus membalikan 200.000 ini yang loss tadi. Saya harus mencari saham lagi yang bagus. Oke, kalau kita ketemu saham yang bagus dan profit, kita beruntung. Tapi kalau ternyata di sini kita masih loss lagi, ya sudah, profit 1 juta tinggal 500.000. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mendapatkan target harian kita. Karena kita masih terlalu nafsu di situ. Jadi sebaiknya pasang target profit Anda berapa dalam satu hari. Jika Anda sudah mendapatkan profit itu, berhenti trading. Ini jika Anda sebagai trader scalper ya, trader fast trade, trader harian. Kalau swing trader kan dia biasanya melihatnya mingguan. Kalau dalam satu minggu itu kita cek, misalnya tiap hari ini kita cek, dan di suatu hari dia sudah menyentuh target profit kita, bisa kita TP sebagian atau TP seluruhnya, nggak apa-apa. Karena dia sudah menyentuh target TP kita. Artinya apa? Trading plan kita berjalan. Dan kita tidak dikuasai emosi. Oke, next. Nah, kunci paling utama adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas jika kita melihat saham yang sudah kita jual itu terbang. Naik lagi. Kita jual di sini, ternyata di sini dari retracement dan akhirnya kita putuskan jual di sini. Setelah retracement ini dia naik lagi lebih tinggi. Yaitu kita harus ikhlas. Seninya dalam trading itu adalah ikhlas dan sabar. Sabar menunggu kenaikan saham. Kadang kita masuk nih di fase sideways-nya saham, di fase akumulasi bandar kan. Kita masuk di sini. Dia ternyata masih di bawah sideways, harganya naik turun di situ-situ aja selama beberapa hari. Di sini kita harus sabar menunggu. Di hari ke-5 misalnya, dia ternyata naik. Nah, kesabaran kita berbuah hasil. Atau di hari ke-5 ternyata dia malah turun dan itu menyentuh batas loss kita. Ya udah, mau nggak mau memang kita harus ikhlas untuk cut loss di sini. Itu tadi sekilas mengenai psikologis trading ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, jadi biar bisa menguasai emosi masing-masing. Karena yang namanya psikologis itu kita berguru sama siapapun, sebenarnya yang menentukan psikologis kita ya diri kita sendiri. Emosi kita itu kita sendiri yang bisa mengatur gitu. Orang lain nggak bisa intervensi. Jadi jangan terlalu banyak terpengaruh dengan kata orang, jangan terlalu terpengaruh dengan pom-poman saham. Saham ini akan naik, saham ini akan kencang, HK gitu, max limit. Jangan, sudah beneran, jangan dah. Max limit itu hanya apa ya? Saya akui saya masih sering menggunakan margin itu, max limit gitu kan. Tapi kalau dia ternyata di hari itu nggak jalan, ya saya pasti cut loss. Saya nggak mau ngambil resiko. Kita pakai margin, kita harus disiplin. Jangan sampai kita bablas di sini ya. Sampai 5 hari gitu kita ada tagihan. Udah, jangan sampai lah. 1-2 hari masih oke lah, 1-2 hari gitu kan. Dia biasanya kan 1-2 hari itu baru dia kehitung bunga kan. Kalau ternyata 1-2 hari itu tidak jalan, ya sudah, mau nggak mau kita cut loss gitu kan. Jangan ditahan-tahan. Oke teman-teman, saya rasa untuk psikologis trading ya kira-kira seperti itulah. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri sebelum kita menguasai market. Sebenarnya kita memang nggak bisa menguasai market. Penguasa market ya bandar gitu kan. Tapi paling nggak kita sudah menguasai diri sendiri. Oke, cukup sekian dulu sesi belajar bersama Uncle kali ini. Sudahi sedihmu, mari belajar dan profit bersamaku. Nanti kita buatkan lagi video-video selanjutnya ya, mungkin untuk pembelajaran teman-teman yang masih bingung, masih baru gitu kan. Jangan lupa untuk teman-teman bisa di subscribe dan di like channel Uncle Mologi. Dan yang untuk belum bergabung, silakan bergabung ke channel Telegram kami di Uncle Mologi. Ada linknya di deskripsi, nanti saya taruh ya. Sampai ketemu di sesi belajar bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.